Polisi berhasil menangkap pembunuh keluarga guru di Ngancar, Kediri pada Jumat 6 Desember. Pelaku berinisial YS ditangkap di Kabupaten Lamongan. Kasih Humas Polres Kediri, AKP Sriati membenarkan penangkapan pembunuh satu keluarga guru di Kediri tersebut. YS disebut-sebut merupakan adik salah satu korban, yaitu Christine. Informasi yang dihimpun oleh surya.co.id dari Kepala Dusun Gondang Legi, yaitu Rusmani. Ia mengungkapkan YS sempat datang ke rumah korban pada Minggu 29 November lalu. Ia diketahui meminta bantuan untuk meminjam uang sebesar 10 juta rupiah kepada Christine. Namun menurut penuturan tetangga korban, Supriyono, permintaan tersebut tidak dipenuhi. Sebab sebelumnya YS sudah meminjam uang 2 juta rupiah dan belum dikembalikan. Penangkapan YS membawa kelegaan bagi warga sekitar yang sempat diliputi kekhawatiran setelah tragedi pembunuhan satu keluarga tersebut. Diketahui korban merupakan suami yaitu Agus Komarudin 38 tahun dan istrinya Christine 34 tahun serta anak mereka pertama CAW 12 tahun. Mereka ditemukan tidak bernyawa di kediaman mereka. Sementara itu, putra bungsu mereka berinisial SPY 8 tahun berhasil selamat dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Bersamaan dengan temuan jenazah keluarga guru ini, satu mobil milik korban berupa Avanza putih diduga hilang dari tempatnya yang biasa diparkirkan. Belum ada keterangan lebih lanjut tentang mobil milik Agus dari pihak kepolisian. Pemirsa, polisi telah menangkap pembunuh keluarga guru di Kediri pada Jumat 6 Desember. Pelaku berinisial YS ditangkap di Kabupaten Lamongan. Sementara itu diketahui bahwa YS merupakan adik salah satu korban yaitu Christine. Informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Isya Ansori. Selamat siang rekan Isya. Ya, selamat siang, Tribuners. Saya melaporkan langsung dari Mapolres Kediri terkait dengan ungkap kasus dugaan pembunuhan disertai dengan perampokan di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang terjadi pada Kamis kemarin. Dan saat ini baru saja saya telah mengikuti press release ungkap kasus terkait dengan pelaku yang telah tega membunuh satu keluarga SD di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dari keterangan pihak kepolisian tadi, pelaku sendiri bernama Yusa Cahyo Utomo, tak lain adalah adik kandung dari korban Christina yang juga masih dalam satu keluarga. Adapun dari keterangan pihak polisi tadi terkait dengan penangkapannya, pelaku sendiri ditangkap di wilayah Kabupaten Lamongan pada kemarin malam. Dari informasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihaknya berhasil menelisik dan juga berhasil memburu pelaku di wilayah Kabupaten Lamongan, yakni TKP-nya yaitu rumah dari pelaku sendiri atau pelaku sendiri sempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamongan. Untuk pelaku sendiri sebetulnya tinggal di wilayah Desa Bangsongan, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri, dan beberapa kali juga sempat mengunjungi dari korban sendiri. Dan dari pihak keterangan kepolisian tadi, pada minggu kemarin tanggal 1 Desember, pelaku sempat mendatangi rumah korban untuk meminjam sejumlah uang. Namun dari korban sendiri tidak mengasih karena memang ada beberapa waktu lalu juga telah meminjam uang dan belum dikembalikan. Dari lokasi tersebut, akhirnya pelaku sendiri berniat merencanakan aksi pembunuhan, tepatnya pada Rabu kemarin dini hari dengan membawa satu alat yaitu martil, dan pelaku sendiri telah merencanakan aksi pembunuhan tersebut
dari 1 hari sebelumnya. Dan pelaku sendiri tega menghabisi nyawa satu keluarga ini pada Rabu dini hari. Ketika itu korban bernama Christina itu sedang keluar dari rumahnya untuk melakukan atau memasak pada pagi hari dan langsung dihabisi oleh pelaku. Kemudian datanglah suami dari Christina, Agus Komarudin, juga langsung dihabisi oleh pelaku dengan cara dipukul. Kemudian datang ketiga korban bernama Christian Agusta, yakni anak pertama dari kedua pasangan ini, juga dihabisi oleh pelaku. Sementara satu korban lain, Samuel, yang masih duduk di SD, sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk menjalani perawatan. Dari informasi pihak kepolisian tadi, pelaku tega menghabisi korban lantaran sakit hati karena pada hari Minggu tanggal 1 kemarin tidak diberikan atau tidak dipinjami uang untuk pelaku sendiri. Untuk latar belakang sendiri dari informasi tadi pihak kepolisian, pelaku sendiri saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan memang kesehariannya itu serabutan. Jadi untuk motif sendiri pelaku sakit hati dan langsung menghabisi. Dan untuk hukuman sendiri, tadi Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto langsung menyebutkan bahwasannya pelaku langsung dijerat dengan hukuman paling tinggi, yaitu hukuman mati karena telah merencanakan aksi pembunuhan ini. Demikian yang bisa saya informasikan langsung dari Mapolres Kediri. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Insyan Sori dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jangan kiri. Jangan. Oh iya, sip. Ya, Tribuners, saat ini pihak kepolisian tengah melakukan press release terkait kasus di Padatoyo, Ngancar. Ya, Maknawi. Pak, yang sebelah kanan agak mundur ya. Pak, hati-hati mundur Pak G. Jadi hadap sini dikit kepada
Nggak cukup ya? Cukup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman dari media, hari ini Polres Kediri melaksanakan kegiatan press release terkait ungkap kasus kejadian yang sempat menghebohkan di Kabupaten Kediri, yaitu ditemukannya meninggalnya satu keluarga di dalam satu TKP rumah di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Berawal mula dari informasi dari masyarakat, ditemukanlah dalam suatu rumah di Kecamatan Ngancar ada satu keluarga yang menjadi korban diduga pembunuhan. Jadi setelah kita lakukan cek TKP, kita simpulkan bahwa satu keluarga ini 3 meninggal dunia, pasang suami istri dan 1 anak, dan 1 anaknya lagi masih hidup dan sekarang dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Berawal dari cek TKP dan olah TKP, tim bergerak untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya tidak sampai 24 jam pelaku pembunuhan berencana dapat kita tangkap di daerah Lamongan. Adapun pelaku atas nama Yusuf adalah adik kandung dari korban perempuan. Jadi motifnya yang bersangkutan adalah karena sakit hati, tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu, tersangka meminta korban tidak dibantu, dan ada satu lagi motif tersangka merasa sakit hati karena korban diduga mengusir orang tuanya karena orang tuanya mau nikahi. Jadi korban saat ini sudah dikebumikan, untuk anaknya masih dalam proses perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Demikian. Pak Kapolres, untuk pembunuhannya menggunakan alat apa, Pak? Oh iya, dapat kita jelaskan untuk kronologinya. Pada hari Minggu, tanggal 1 Desember, tersangka ini sempat mengunjungi dari korban. Mengunjungi korban, mereka minta tolong, dia minta tolong kepada korban, tidak ditanggapi, dan akhirnya hari Selasa, tersangka datang kembali dari Wates, jalan kaki menuju ke Ngancar, dan dia melakukan tindakannya sekira pukul 3 dan pukul 5 dia meninggalkan TKP dengan membawa barang bukti, yaitu mobil dari korban, mobil Avanza warna silver, ada beberapa info milik korban, tas milik korban, dan barang-barang lainnya yang menjadi milik korban. Demikian. Yang uang dari kakaknya itu jadi oleh atau gimana? Tidak, jadi yang bersangkutan karena tidak mempunyai pekerjaan, berusaha untuk meminjam uang kepada kakaknya, namun tidak dibantu. Jadi pasal yang kita kenakan adalah pasal pembunuhan berencana, karena yang bersangkutan sudah menyiapkan alatnya berupa pang dari Kecamatan Wates, dia berjalan kaki, dia menunggu sampai korban jam 3 pagi keluar dari rumah untuk menuju dapur. Ketika korban keluar dari rumah, tersangka sempat bertemu dan cekcok, dan akhirnya dilakukan tindakan pemukulan menggunakan palu. Mungkin ada temannya ya? Dan untuk pinjam uangnya digunakan untuk apa dan berapa sih sehingga terjadi? Ini masih kita gali. Untuk meminjam uangnya jelas, dari tersangka tidak mempunyai pekerjaan, dia kesulitan dengan uang, akhirnya tersangka berusaha meminjam kepada kakaknya. Hasil otopsi kemarin gimana ya?
hasil otopsi di rumah sakit Bayangkara. Iya, hasil otopsi sudah keluar. Yang bersangkutan para korban menderita trauma. Meninggalnya korban karena trauma pukulan benda tumpul yang ada di kepala. Dipukul berapa kali kemudian? Iya. Dipukul berapa kali kemudian? Dari hasil 3 kali. Masih berapa 3 kali. Dan berarti itu kejadiannya hari Rabu atau Kejadian Rabu dini hari, jam 3 pagi dini hari. Jadi tersangka melakukan tindakan itu jam 3, lalu kemudian dia berusaha mencari barang-barang, contohnya kunci mobil, HP, tas dompet korban, kemudian jam 5 baru meninggal sampai. Untuk kondisi anaknya, Pak Kapolres yang ada di rumah sakit itu? Saat ini anaknya sudah stabil, sudah melewati rangkaian operasi, dan saat ini dalam perawatan intensif. Dan untuk tersangka sendiri kan sempat ke Lamongan itu untuk menjual barang bukti atau gimana, Dan? Tersangka memang sementara ini hanya tinggal di Lamongan. Jadi dia tidak kembali ke Lamongan, tempat dia sebagaimana biasa bekerja. dan dari pemeriksaan korbannya kan sampai 4 orang. Itu dilakukan sendiri di waktu yang bersamaan bagaimana? Jadi korban awalnya tersangka menunggu sampai korban itu keluar rumah. Jam 3 pagi korban perempuannya atas nama K itu keluar dari rumah di dapur di luar. Setelah itu korban dieksekusi, berteriak, akhirnya suaminya datang juga berteriak ikut dieksekusi. Jadi yang awal dalam pemukulan eksekusi adalah korban perempuan, kakaknya sendiri, kakaknya. Kemudian berdasarkan teriakan dari istrinya, suaminya datang, dan anaknya datang ikut dipukul menggunakan palu. Dan banyak HP itu digunakan untuk apa? Dan Ya? banyak HP dari barang bukti HP. Oh, ini HP korban. Ini adalah HP korban, kan HP korban, dan niatnya nanti akan dijual. Mobil juga sama, diambil juga dan niatnya akan dijual. Dan berarti korban baru diketahui Kamis pagi itu ya, dari pembunuhan Rabu dini hari itu? Iya, korban diketahui di Kamis pagi. Hasil otopsi tidak ada asusila dan ya? Oh tidak, pure meninggalnya yang bersangkutan karena luka trauma yang dialami korban pada posisi kepala. Pak Kapolres, apakah tersangka ini adalah seorang residivis juga pada saat ini? Oh iya betul, tersangka ini adalah residivis kasus jambret yang pernah kita tangkap. Sudah cukup? Jadi perbuatan tersangka kita jerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Betul. Untuk pasal 338-nya juga masuk dan ya itu? Ya, kita pasal utamanya adalah 340 berencana karena sudah jelas mens reanya, niatnya untuk merencanakan tindakan tersebut. Cukup ya, saudara? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.